tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Terlalu mengkilat. Pak, bisa dijelaskan ini kan ada undang-undang KUHP baru terkait hukuman kerja sosial bagi terpidana dengan masa hukuman yang pendek. Ini gimana ini? Apa komentar dari akademisi seperti apa sih Pak tentang KUHP yang baru ini? Oke, yang pertama kita lihat dari hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini cukup menarik ya kalau kita lihat dari berbagai versi ya kan, karena kita sendiri dalam perjalanannya saja untuk mengadopsi atau mempelajari naskah tersebut sangat kesulitan kan gitu. Tapi terkait sanksi sosial ini sebenarnya cukup menarik. Menariknya kalau kita lihat di dalam asas hukum itu ada namanya asas ultimum remedium, yaitu penjara itu terakhir sebenarnya sebagai salah satu upaya terakhir untuk benar-benar menjadi salah satu solusi. Jadi dengan adanya sanksi sosial, harapannya yang pertama yaitu pemerintah itu akan ringan. Ya, ringannya itu kan sekarang kalau kita lihat, teman-teman lihat bahwasanya lapas itu sudah overcrowded, artinya sudah penuh kapasitasnya. Dengan adanya upaya seperti ini, sanksi sosial harapannya pemerintah mampu untuk mengurangi dari overkapasitas. Jadi seperti itu. Keuntungan yang pertama ini mengatasi overcrowded lapas. Jadi ini keuntungan besar bagi pemerintah itu untuk mengurangi beban overkapasitas. Jadi seperti itu. Yang kedua, kan selama ini ada stigmatisasi atau kita bisa melihat istilahnya destigmatisasi, yaitu di masyarakat ketika ada orang yang sudah di penjara itu kan menjadi mindset yang berbeda ketika ke masyarakat. Nah, ini harapannya dengan adanya sanksi sosial ini akan mengurangi stigmatisasi masyarakat terhadap residivis. Yang ketiga yaitu ada istilah begini, di dalam kriminologi itu ada namanya School of Crime, ya kan? Apa itu School of Crime? Yaitu sekolah kejahatan. Pelaku tindak pidana ringan yang masuk penjara justru belajar kejahatan yang lebih berat dari residivis yang lain. Nah ini kan kalau misalnya istilahnya begini, kalau di masyarakat itu dia ketangkap mencuri helm, ya kan gitu. Kemudian karena dia satu sel dengan residivis yang lain, narapidana yang lain, maka kemungkinan ada komunikasi atau diskusi, dia akan belajar bagaimana mencuri sepeda motor, misalnya seperti itu. Nah, dengan adanya sanksi sosial, setidaknya keuntungan inilah yang akan memutus rantai bahwasanya tidak akan terjadi namanya school of crime di dalam penjara. Jadi kalau misalnya pidana ringan ini kan ada persyaratan untuk sampai ke sana itu. Itu tiga keuntungan ya. Itu yang pertama mencegah school of crime, yang kemudian bagaimana masyarakat melihat seseorang yang setelah dipenjara, ya kan, kemudian yang ketiga overcapacity di lapas, begitu. Apakah nanti setelah ada sanksi sosial ini kepada masyarakat, apakah dengan pasal yang baru ini, apakah menjadikan efek jerah kepada masyarakat setelah melakukan tindak pidana tersebut? Gimana ya Pak? Oke, kalau kita lihat secara ini ya, psikologi sosiologis ya. Karena kalau misalnya di KUHP yang lama itu kan tidak ada istilah sanksi sosial.
Tapi yang di KUHP baru itu ada namanya sanksi sosial. Saya rasanya bagaimana efek jerah. Kalau kita lihat, kita amati, ya kami berkeyakinan bahwasanya yang pertama efek jerah itu pasti ada. Karena contoh yang kita didalami di dalam pasal 85 itu nanti akan memberikan sanksi sosial. Contohnya misalnya dia diberikan beberapa jam untuk menyapu di fasilitas umum. Nah, ini kan memberikan efek malu sehingga tidak akan mengulangi lagi. Tapi tidak berhenti di situ, saya rasa, karena ini masih baru ya. Karena ini masih baru, otomatis harus ada pengkajian dan penelitian terkait kebijakan-kebijakan apa yang menjadi hal-hal yang diinginkan di dalam pasal tersebut, apakah bisa sesuai dengan realita yang ada. Ya kan? Itu yang sangat menarik saya rasa. Dengan adanya KUHP yang baru ini, apakah bisa menekan angka tindak pidana ringan ini oleh masyarakat? Kalau kita lihat, kita sangat optimis ya, optimis dengan adanya pidana sosial ini bisa menekan istilahnya pelanggaran ringan ya kan, karena ada beberapa hal yang sangat diperhatikan terkait pidana ringan ini, salah satunya yaitu membuat efek jerah ketika melakukan sanksi sosial di depan umum. Itu secara sosiologis, tapi kita tidak semerta melihat itu menjadi salah satu syarat untuk bisa menekan atau menurunkan angka kejahatan tersebut. Tapi itu menjadi salah satu solusi yang baik di era sekarang, ya kan, itu menjadi alternatif. Sehingga kita harus ada pengkajian dan penelitian terhadap itu karena baru diberlakukan di tanggal 2 Januari. Maka kita sebagai akademisi, ya kan, peneliti, otomatis kita harus mengamati tersebut. Mulai dari penyidikan, ya kan, kejaksaan, terus Bapas otomatis akan menjadi peran sangat penting dalam nanti bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Jadi saya rasa seperti itu. Dengan adanya pasal yang baru ini, otomatis nantinya akan ada yang bertanggung jawab untuk mengawasi para yang terkena tindak pidana ringan ini seperti kerja sosial dan lain-lain. Sebetulnya gimana sih urut-urutannya Pak? Terus siapa nanti yang akan menjadi pengawas bagi mereka yang menjalani hukuman ini? Oke, kita misalnya gini, kita analisisnya yaitu contoh kasus saja ya, ketika kita mendapatkan kasus tentang pencurian helm begitu ya, otomatis dari penyidik akan melimpahkan ke kejaksaan. Kemudian dari kejaksaan hakim akan menetapkan misalnya, karena untuk memenuhi syarat pidana sosial seperti itu, sanksi sosial kan ada beberapa di pasal 85 itu beberapa unsur syaratnya. Yang pertama yaitu ancaman pidana tidak boleh kurang dari 5 tahun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak divonis lebih dari 6 bulan. Terus yang ketiga, bahwasanya dia belum pernah dipenjara, kemudian dia mengaku bersalah dan kooperatif. Ini yang sangat penting. Jadi tidak semerta bahwasanya seluruh kejahatan itu bisa dilakukan digantikan dengan sanksi sosial. Itu yang pertama yang sangat penting, esensinya. Terus yang kedua, siapakah yang berperan? Yang berperan nanti adalah pelaksanaannya, yaitu adalah yang sangat berperan yaitu Bapas, Balai Permasyarakatan. Nah, ini beda dengan lapas. Kalau lapas kan pengawasannya di dalam tembok penjara. Itu lapas. Kalau misalnya Bapas itu di luar penjara. Nah, ini yang menjadi nanti akan sangat menambah pekerjaan ya. Kalau misalnya sanksi sosialnya hanya 1 ya di Kota Malang, atau 2 atau mungkin 20 ya. Ya harapannya tidak meningkat, tapi bagaimana kalau sampai 50 ya kan, bahkan lebih. Sedangkan dari Bapak sendiri mungkin kapasitas SDM-nya hanya sekian persen, sehingga itu akan menjadi kritik analisis kami bagaimana efektivitasnya dalam pelaksanaan itu. Tapi yang sangat berperan nanti yaitu Bapak dalam penerapannya, misalnya nanti mengawasi dia di fasilitas umum dan sebagainya. Itu sangat penting. Pak, adakah mungkin contoh atau semacam studi kasus bahwasanya untuk pengawasan bagi para terpidana ini, adakah Pak contoh Pak? Mungkin di luar negeri atau apa seperti apa? Oh, ini ada beberapa sudah diterapkan ya di luar negeri. Mungkin di KUHP ini juga mengadopsi di sana. Jadi
ini nanti akan menarik, akan kami amati dan teliti. Jadi nanti ketika Bapas akan mengawal sanksi sosial di publik ya, otomatis apakah sudah siap dengan hal-hal yang tidak terduga. Contohnya apakah tersangka atau misalnya yang menjadi bagian dari pengawasan ini tidak kabur. Misalnya seperti itu. Kalau di luar negeri itu kan ada ini Mas, alat GPS yang ditaruh di kaki. Jadi ketika dia lari atau mungkin tidak sesuai dengan ketentuan ketika itu menjadi dalam satu pengawasan, maka akan berbunyi atau mendeteksi atau mungkin dia bisa kesetrum di kakinya. Jadi seperti itu. Otomatis itu menjadi salah satu alternatif jika ada pertanyaan apakah tidak lari ketika nanti di dalam pengawasan itu dilakukan di umum. Nah, ini menjadi salah satu hal yang menarik, akan selalu kami amati dan kaji terkait penerapan sanksi sosial di masyarakat ini. Itu menarik itu, Michael. Di luar negeri sudah ada, kayak misalnya tahanan kota itu dipasangkan alat, jadi sekitar kalau dia keluar kota otomatis dia tidak bisa karena ada pendeteksi alat yang sangat sangat bagus sehingga Bapak sendiri sangat memantau hanya lewat laptop atau HP dia berada di lokasi mana. Jadi seperti itu. Yang terakhir Pak, dengan adanya pasal yang baru ini, dari kacamata akademis ini seperti apa sih Pak untuk penerapan hingga nanti eksekusi di lapangan, karena undang-undang ini sudah digedok seperti itu. Oke, kalau untuk terutama yang sanksi sosial Mas ya. Kalau yang sanksi sosial kami sangat menarik. Menarik itu artinya baru diberlakukan di tahun ini dan harapannya juga sesuai dengan apa yang diterbitkan, artinya dilahirkan, maka ini menjadi harapan bersama baik institusi yang terkait yang terlibat di situ mampu melaksanakan dengan tanggung jawab. Apapun peraturannya, apapun undang-undangnya yang diciptakan, saya rasa kalau tidak ada tanggung jawab yang sangat besar dari yang mengerjakan, yang dipertanggungjawabkan, maka akan menjadi sama. Saya rasa seperti itu. Semoga nanti dengan adanya sanksi sosial ini mampu merubah mindset masyarakat terhadap residivis, juga mampu menurunkan tingkat pidana ringan yang ada di Indonesia, khususnya Kota Malang. Itu Mas dari kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.